Pemirsa channel Nur Tunjuk Kecerdasan. Pemirsa, jujur aja malam ini ibarat apa namanya, setelan lagu ini lagu slow motion, karena semakin dalam kita nyelom itu semakin dalam dan semakin asik, tapi tekanannya sebenarnya semakin besar. Tekanan ke dalam diri itu semakin besar. Terbukti apa? Semakin tidak terdengar lagi suara-suara dari luar, tapi yang ada adalah gemuruh napas di dalam diri. Terdengar suara-suara sel di dalam diri yang mengatakan hati-hati, hati-hati, itah-itah katanya. Nah, tetapi justru keasikan dunia lain mulai muncul. Wah, ini monggo hijau, dunia lain itu apa hijau? Oke, terima kasih pemirsa. Mengapa kita harus selalu ingat terhadap kekhawatiran kita itu sesungguhnya benar-benar bahwa kita harus kembali selalu berpikir berkaitan dengan mengingat tentang persaksian dan penyaksian kita terhadap kejadian kita itu sendiri secara jasmani, rohani, dan secara jiwa. Tapi jangan lupa kita juga harus bertasbih, karena nanti kalau mentasbihkan itu berkaitan dengan pendadaburan, daya pikir kamu yang harus kamu curahkan. Makanya mengapa di dalam Al-Quran itu sendiri kamu harus dituntut untuk selalu memfikirkan, bukan memfikirkan tentang Allahnya, tentang zatnya, tapi tentang apa yang telah diciptakan itu dan segala macam yang berkaitan dengan kaidah-kaidah, norma-norma, berita kepastian, ketentuan tentang kaidah-kaidah, norma-norma, aturan dari Allah itu sendiri. Sesungguhnya ke sana. Tapi kalau tentang Allah, zatnya itu tidak usah kamu pikirkan, karena nanti akan beda. Zat itu hanya diingat karena kenyataannya begini. Tadi saya belum menjawab tentang kalau Allah itu kita berlari kita menemui Allah berjalan, maka Allah akan menemui kita berlari. Logikanya begini. Karena Allah itu sumbernya. Seperti apapun sebelum kejadian kamu, berarti Allah sudah ada. Itulah namanya. Sehingga apabila Allah itu mendekati dirimu, kamu berlari, kamu berjalan, maka Allah sudah berlari. Karena logikanya apa? Kemunculanmu itu karena Allah itu sendiri gitu. Sehingga seperti apapun dahulu mana? Dahulu Allah. Dahulu Allah. Di situ loh sesungguhnya. Makanya tidak mungkin kamu itu seperti apapun akan mendahuluinya. Ya seperti kamu mengejar bumi dan alam semesta berotasi, apa mungkin? Kan tidak mungkin gitu. Karena selain berotasi, bumi itu juga sekaligus berotasi. Jadi berotasi sekaligus berevolusi. Lah itu nanti saya bahas sendiri saat penciptaan 6 masa itu. Jadi penciptaan 6 masa nanti di alam malakut, di masa malakut, masa jabarut, itu nanti sampai ada 6 masa. Nanti ketujuhnya Allah bersemayam di arsy itu. Karena kejadian Rasulmu itu nanti. Nah itu nanti kita bahas. Jadi nanti setelah ini kita bahas itu. Setelah bahas itu baru nanti korelasi jin dan jiwamu itu. Setelah itu nanti baru membahas kemukminan kamu menerima perintah dari Allah itu. Ya nanti ke sana. Tapi nanti itu lama loh ya. Jangan dikira hanya waktu uang ini aja, belum sampai 2 bulan kita belum menuntaskan tentang kitab kita kok. Itu makanya ya tahunan lah. Tahunan artinya tetap tahunan, nggak bisa waktu singkat. Kamu sendiri kemarin di
rahim ibumu saat pencempurnaan aja hampir 1 tahun, 9 bulan itu kan juga waktu yang tidak singkat. Dari Nabi aja 23 tahun, melaksanakan sholat umur 58 tahun. Makanya kalau kita kembali ke kisah kenabian dan kerasulan 1447 Hijriah, itu jenengan hitung sehingga jenengan nanti tahu coding-coding di situ. Makanya sebetulnya kalau jenengan nanti paham betul, nanti apa setelah membahas secara molekular dan selmu itu nanti terus kita bahas ngulik Al-Qur'annya, terserah jenengan pilihnya mana. Monggo jenengan coba di di komen pilih yang mana. Pilih bahas tentang apa yang ada dalam kejadian dirimu departemen per departemen compatible-nya itu, atau bahas ke ngulik Al-Qur'annya, apa bahas korelasi antara jin dan jiwa sehingga jenengan nanti paham betul itu, atau ngulik tentang kemukminanmu itu sendiri. Nyatanya ada surat mukmin, karena kemasan seluruh doa yang ada dalam Al-Qur'an itu sesungguhnya nanti di mukminnya itu, di surat Al-Mukmin, di situ arahnya. Makanya kamu kalau pengen berdoa untuk apapun itu ngambil yang dari mukmin itu silahkan, bagus semua bahasanya itu, karena memang itu firmannya Allah, kalamnya Allah sesungguhnya ke situ. Makanya saya selalu menekankan hati-hati kalau kamu sudah mulai bahas Al-Qur'an, karena nanti jenenganku punya anak, menamakan anak juga hati-hati. Kamu sesuaikan dengan tepatnya fungsinya di situ, tidak bisa sembarangan. Karena seperti itu yang kami harapkan. Karena apa? Membahas tentang Al-Qur'an itu tidak boleh sembrono. Artinya harus sesuatu yang memang berkaitan dengan hal berkaitan dengan entitas kejiwaan, juga hal yang berkaitan dengan entitas secara jasmaniahmu itu sendiri. Sebetulnya ke arah sana. Itu pemirsa. Jadi kami harapkan kalau memang sudah membahas hal yang kaitannya sangat urgensial, harus hati-hati. Makanya tidak boleh kita tidak menggunakan akal pikiran yang sehat, itu tidak boleh. Karena memang kamu itu beda dengan tumbuhan, kamu juga beda dengan hewan. Tumbuhan itu tumbuh, dia hidup, dia tumbuh, berkembang, juga silih berganti. Sedemikian juga adalah hewan. Hewan itu juga nyatanya hidup, dia juga tumbuh, berkembang, juga silih berganti. Dan kamu sebagai khalifah fil ardh itu sesungguhnya bisa menguasai tumbuhan, bisa menguasai hewan, sehingga hewan itu kamu ambil kemanfaatannya untuk kehidupanmu. Tumbuhan pun juga sedemikian, dia akan kamu ambil kemanfaatannya dan juga kamu ambil kegunaannya terhadap hidupmu itu sendiri untuk saling menunjang kamu menempuh kehidupan di ardun ini, di bumi ini. Sesungguhnya itu. Nah, karena mengapa? Tidak mungkin tumbuhan itu akan memanfaatkan kamu atau hewan akan memanfaatkan kamu, kan tidak mungkin. Tapi kamu sebagai khalifah fil ardh itu bisa memanfaatkan makhluk hidup lainnya yang berdampingan dengan dirimu. Itulah kekhalifahanmu sesungguhnya. Tapi jangan lupa di kekhalifahanmu ada perang Badar, namanya sampai Badar. Badar itu sesungguhnya kamu menaklukkan segala macam konsep yang ada di dalam dirimu. Ini kamu taklukkan harus mengikuti konsepnya nubuah dan risalah itu. Itulah nanti di perang Badar itu sesungguhnya. Ya kalau menerangkan itu nanti panjang pemirsa, sebetulnya pemirsa. Tapi sedikit-sedikit kan ini sudah mulai saya ungkap satu persatu, sehingga jenengan nanti bisa merelevansikan, bisa mengonektivitaskan, sehingga prediksimu, terus interpretasimu, terus apa istilahnya penilaianmu terhadap sesuatu yang berkaitan tentang kemanfaatan hidupmu itu akan pas dengan nilai-nilai itu sendiri gitu loh. Sehingga nanti itulah bentuk aplikatifnya Al-Qur'an sesungguhnya, bentuk kesempurnaan Al-Qur'an itu sebagai penunjang hidupmu itu. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi kalau menurut saya semakin kita memahami, mendengarkan, yang pasti
ada kandungan makna yang terselip, yang tersimpan dalam sebuah kata. Di sini khususnya kata yang mau saya tekankan bukan kata bahasa kita. Kalau kata bahasa kita, kata bahasa sono beda-beda. Tapi bahasa kita di sini adalah bahasa Quran. Ketika Quran menyebut ahad dimanapun, mesti mengarahnya ke situ. Ketika Quran menyebut kalam, maka arahnya mesti ke situ. Ketika Quran menyebut lisanun Arabiun, berarti pemahamannya itu. Dan itu dibuktikan dari kata yang sama di surat yang berbeda. Ya, benar itu. Nah, betul. Jadi setiap kita mendengar kata, contoh, ketika kita mendengar kata Iqra, baca kan, tapi nanti ada lagi muncul Iqra itu di tempat lain, yang artinya udah beda jauh. Suruh membaca juga, tapi membacanya di sini mungkin berkaitan dengan lafaz yang dilanjutkan. Nah, itu loh maksudnya. Artinya kalau kita bahasa Indonesia kan subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, pinter ini salaman lagi. Nah, Betul itu arahnya memang ke sana, Pak. jadi kata itu nanti didahului oleh kata apa dan diikutin oleh kata apa di belakangnya. Nah, itu secara tidak langsung kita ini sedang mempelajari bahasanya Quran dengan mode subjek, predikat, objek. Iya. Gitu loh. Jadi ketika alif, lam, mim artinya ini. Kalau alif, lam, ro-nya apa? Rijal kan kembali ke kita. Nah, akhirnya di situ. Itu kalau tidak merenung, tafakur, tadabbur, jauh lah. Nah, saya langsung mengatakan nih kesalahan saya. Nah, saya ngomong kesalahan saya aja. Jadi kan tidak menuduh orang lain. Kita hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh yang turun-temurun Selama ini. Nah, itu. padahal yang turun-temurun itu juga nemunya ranting jatuh. Iya kan? Tidak betul-betul menggali mengapa kok seperti ini. Nah, gitu. Yang namanya ranting jatuh itu tidak jelas dari mana, apalagi di hutan. Nggak tahu dari pohon yang mana jatuh. Namanya kan ranting jatuh. Tapi Nggak kalau jelas kita sumbernya. memotong sendiri, oh ini pohonnya tak cekeli, tak Ya. pegel, tahu asalnya dari sini, jenisnya ini, oh induknya itu, Ya. induk sana ada yang lebih besar lagi. Ya. Berarti asalnya dari sono. Berarti Dari harus sini. mencari sumbernya dulu. Sumber. Nah itu tadi kalau pakai bahasa sebelumnya namanya suku. Betul. Nah tapi dari Memang, situlah akhirnya kita mulai memahami ternyata yang selama ini kita makan sarden, ikan salem, bohong ternyata. Karena apa? Ikannya itu ikan salem-saleman. Harusnya yang namanya sarden saya kenal dari dulu itu ikannya itu harusnya ikan tuna. Sekarang dikasih ikan Salem. salem. Karena lebih murah. Nah itu dia. Tuna mahal, Nah. dan harus gede-gede, nanti dipotong-potong itu. Padahal zaman saya dulu yang namanya sarden mesti ikannya tuna. Tuna. Nah, sekarang salem mene-mene ikan wader itu di Leboro itu. Tapi memang bumbunya sudah sama. terjadi, Itu loh maksudnya. Makanya begini, saya tekankan kembali. Segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah itu sebetulnya memang mengandung semuanya. Ada kandungannya. Bukti contoh gini yang konkret. Jenengan pisang itu melihat ya sekedar sosok pisang dengan value pisang itu sendiri. Sekalipun nanti ada macam-macam jenisnya. Tapi bayangkan ternyata di dalam pisang itu ada kandungan kaliumnya yang sangat baik untuk orang olahraga. Setelah olahraga maka makan pisang, maka kalsium itu akan langsung terserap oleh tubuh manusia. Itulah sehingga akan baik. Lah untuk meneliti kandungan yang ada di dalam pisang, apa sekedar kamu lihat sosok pisangnya? Kan tidak bisa. Padahal kandungan kalium tidak hanya sekedar di pisang juga. Kan gitu. Ini ngapa kamu kok tertawa tak tanya? Segala sesuatu karena ada kandungan, dan kandungan tidak mungkin sekedar kamu lihat secara value dan secara sosok. Harus kamu menelaah ke dalamnya, mendatangkan ahli nutrisi gizi. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan.
di sini Kijolo-jolo memang dalam. Saya ini tertawa. Tadi siang saya ucapkan assalamualaikum buat Om Yuspa nun jauh di sana tapi dekat di hati. Semoga Om Yuspa sekarang nonton channel ini. Om Yuspa tadi ngomong pisang Raja Ratu Bilqis. Nah, ternyata hari ini dibahas pisangnya sudah sama Kijolo-jolo. Berarti Kijolo-jolo udah nangkep maunya sampean itu Om Yuspa. Ya, terima kasih Om Yuspa atas subscriber dan rekan-rekan yang mensubscribe yang diajak Om Yuspa. Karena apapun juga Om Yuspa ngomong bahas pisang katanya. Saya ngerti Om Yuspa ini arahnya kemana nih kalau ngomong pisang, apalagi pisang kesukaannya Ratu Bilqis, pisang raja katanya. Saya sudah nyambung. Tapi malam ini Kijolo-jolo sudah menjawab sedikit permukaannya tentang pisang. Saya juga bingung dari mana itu moro cerita tadi moro-moro muncul pisang gitu loh. Oke ya Om Yuspa ya, udah terjawab ya. Ya monggo dilanjut pisangnya. Ya artinya itu kan kebetulan aja Kak Sony seperti itu. Sebetulnya enggak Om Yuspa. Saya itu memang sebetulnya mengkaji, artinya mengkaji Al-Quran itu memang luas Om Yuspa, karena memang unlimited sesungguhnya. Makanya apapun kalau kita mau membuka cakrawala berpikir kita, mau kalau bahasa Inggrisnya open your mind, itu memang kamu akan mendapatkan khasanah yang lebih daripada yang lainnya. Cuma kadang orang itu lebih seneng mendengarkan dongeng, mendengarkan kebiasaan yang dia itu selama ini dinikmati, dia di zona itu gitu loh. Kadang orang itu kalau sudah sekedar, makanya saya kemarin kan di awal-awal itu ngomong, kamu jangan hanya melihat bahwa kisah kenabian dan kerasulan itu ditampilkan secara dongeng atau secara cerita, tapi tidak mengetengahkan dasar Quran suratnya. Itu kadang agak justru nggak ditampilkan gitu loh. Malah cerita yang dikemas dengan bahasa yang lucu, itu orang-orang malah seneng gitu loh. Nah, sedangkan kalau kayak saya ini Kak Sony aja jangan tanya selama ini ngaji amor aku itu dia meras pikirannya betul, dan kalau salah pasti tak tutup gitu. Kamu jangan ngamur aja, jangan seperti itu, gini tanya aja ini yang dekat dengan saya, pasti merasakan itu dia tekanan untuk dia menggunakan daya pikirnya itu tidak seperti saat dia sekedar melihat pengajian, mendengarkan pengajian. Saya ngomong beda loh ya, ini pengajian, tidak seperti itu. Makanya dia lihat YouTube sekedar pengajian, ya silahkan pengajian aja, itu tidak usah kamu menggunakan akal pikiran, karena yang diketengahkan hanya dongeng, cerita, itu loh. Ya sebetulnya nek saya ngomong ya udahlah, itu tidak usah dibahas lah. Tapi sebetulnya bisa biar jenengan nanti bisa mencari kandungan kebenaran itu gitu loh. Karena itu tadi hanya saya contohkan pisang. Pisang itu kalau hanya kamu lihat secara fisik, secara sosoknya, secara bentuk dan valuenya, ya pisang. Cuma nanti ada macam-macam pisang. Pisang Ambon, pisang Ulin, pisang apa silahkan, pisang Raja. Tapi sesungguhnya dia banyak mengandung kalium yang luar biasa. Kalau orang habis olahraga berat, dia minum air sedikit terus nanti makan pisang, itu kembali secara sel-selnya, booster sel itu memang itu. Makanya sangat baik. Makanya saya sampai ngomong, makanya seluruh apa yang oleh Allah diciptakan secara sosok dan value dengan berjenis-jenis itu sesungguhnya ada kemanfaatan dan punya kandungan yang nanti kamu harus mendatangkan si ahli nutrisi, terus dilihat dari ahli jaringan, dia mengandung apa aja, kalau dimakan mempengaruhi di molekular apa di selnya bagaimana, itu akan nanti nampak ke sana. Dan itu ternyata harus mendatangkan seorang ahli, tidak sekedar petaninya itu, bahkan petaninya mungkin nggak ngerti lah, itu sekedar nanam bagaimana seandainya pisang yang awalnya segini jadi segini lebih bagus. Petani kan hanya sekedar itu karena secara fisik dia melihatnya, tapi tidak sama dengan, artinya tidak equal antara fisik itu dengan kandungan yang ada gitu loh. Makanya jenengan harus bisa membedakan itu. Saya sampai ngomong detail seperti ini loh ya,
Artinya bahwa sesungguhnya kandungan itu harus kamu lihat dari balik sosok dan value-nya itu. Itu Mas. Oke, pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan untuk yang berusia di atas 45 tahun. Perbanyak makan pisang karena pisang salah satu sumber vitalitas. Ya betul, nah, betul itu sumber vitalitas yang luar biasa sebetulnya pisang itu. Ini masuk ke ayat Mas ya. Oke. Kemarin sudah An-Naml itu surat semut Mas ya. 27 suratnya. Ayatnya 40, 41, 42. Ini kemarin sudah. Sekarang ke surat Yunus kemarin sudah Mas ya. Belum. Yunus 10 ayat 1 itu Iya, kan sudah. Iya kan? Ayat 1 ya. Ya. Terus Yunus Yusuf kemarin. nah, Yunus itu surat ke berapa Mas? Ke 10 ya? 10. Ya. Terus sekarang surat Hijr Mas. Al-Jur. Al-Hijr ya. 12 ayat 1 Mas. 15 Hijr. Hijr berapa? 15. 15 ya. Lah Yunus berapa Mas? Yunus tadi Yunus 10. Yunus 10. Kalau 12 itu surat apa? Yusuf. Yunus, Sudah juga Yusuf. kemarin Yusuf dibaca. Ya, sebentar. Yusuf itu 12 ya. Yusuf 12, Hijr 15. Hijr oke, Hijrnya 15 Mas, benar. Sorry. Ayatnya Ayat 1 Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wal wa Qur'anin mubin. Ini kemarin sudah berarti. Ya. Lah kan macam-macam Alif Lam Ra kan bukan anak hijau. Oh, ya. Artinya saya kemarin pengen bahas Alif Lam Ra-nya. ya Alif Lam Ra, terus Alif Lam Mim. Pokoknya itu nanti ada jumlahnya sekitar 29, 26 atau 29 lah ya. Nanti biar pemirsa tahu semua. Itu berarti kan Alif Lam Ra kan? Ya, Sama berarti. Kalau sama kita lewati aja Mas. ya, sama kan nih. Ar-Ra. Terus Alif Lam Ra juga. Iya. Ar-Rod Mas. Arab 13 ayat pertama. Iya, tetap harus pertama Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitabi wallazi unzila ilaika min rabbika. Ini Min perlu rabbika al-haqqu walakinna aksaron nasi la yu'minun. ya, ini perlu dibahas karena ada mimnya ya. Alif Lam Mim Ra. Kalau Al-Baqarah Alif Lam Mim. Ya. Karena kan kemarin Alif Lam Ra kan sudah saya bahas. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diberikan kepadamu Muhammad dan Tuhan itu adalah benar, tapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Ya. Yang kita bahas kan Alif Lamnya ini, kenapa Ya. jadi pakai roh? Ya, kemarin kan sudah yang itu, terus itu kembali ke mim lagi dah. Jenengan kan sudah tahu itu sebetulnya. Nerangkan sudah bisa itu. Ya, bisa. Itu apa? Surat apa tadi? Al-Arad. Al-Arad Al-Arad 13. 13 ya. Bentar. Al-Arad 13. Ini nanti Ar-Rod yang 12 sampai 14 ini juga bisa untuk ke pembahasan tentang malaikat, pembahasan tentang guru atau guduk gitu Mas. Tapi yang pertama apa Mas? Ar-Rod 13 Mas ya? Alif Lam Mim Ra. Ayat 1 ya? Ya. Oke, siap.
Bentar ya. Ya kadang memang ya ketemu. Alif lam mim ro. Nah, keterangannya kemarin Mas Kaji sedikit banyak kan sudah saya kasih tahu ya. Alif itu sesungguhnya kembali kepada dirimu sendiri. Jadi bagaimana setiap diri itu, lam itu meramaikan Al-Quran, menghadirkan Al-Quran di dalam dirimu itu, Mas. Lamim itu nanti kembali kepada umul kitab. Ya, kembali kepada umul kitabnya itu, Mas. Nah, ro itu maksudnya ro ayah, ro aina, jirona. Itu berarti setelah kamu meramaikan Al-Quran dengan dirimu dalam kemusyahadahanmu itu, dalam menempuh kekhalifahanmu itu, maka kamu harus membuktikan bayinah yang ada di dalam dirimu itu, sehingga nanti sesuai dengan apa yang berkaitan dengan hukum-hukum ketetapan yang telah dilekatkan oleh Allah, sunatullahnya itu, hukum kausalitas itu, sehingga kamu tidak memungkiri, oh nggih Gusti, anjenipun cocok menopo yang saya lihat di hadapan saya ini dengan nopo sing jenengan dados teng diri saya. Makanya setiap apa yang ada di dalam dirimu kan semua ada kandungannya. Testis ada kandungannya apa, Mas? Sperma. Di paru-parumu ada kandungannya apa, Mas? Udara. Di jantungmu ada kandungannya apa? Darah. Ya, jantung itu darah, Mas, karena jantung sama ginjal itu fungsinya untuk nyaring darah, jantung untuk memompa darah. Itu berarti ada kandungannya enggak, Mas? Semua apa yang diciptakan ternyata enek karim, enek adime apa enggak? Nah, itulah sesungguhnya jenengan ini satu kesatuan itu, Mas, gitu loh. Kalau kita bahas ini, kalau diterangkan begitu berarti logik apa enggak Al-Quran itu? Sangat logik kalau Ya, ngalahin sudah. dokter. Karena dokternya juga belajarnya dari Quran asalnya, baru dia tambah dengan lingkungan dan alam semesta. Dan nanti ditambah dengan hal-hal yang berkaitan dengan virus dan bakteri, Mas, di situ. Sehingga kalau nanti masuk ke darah menjadi dampaknya seperti apa, lah itu nanti namanya penyimpangan, Mas. Karena apa? Segala sesuatu yang sudah ada itu ketemplean konjobo, kena virus, akhirnya pilek. Akhirnya apa? Kan kesana sebetulnya. Nah, cocok apa enggak ini ternyata? Sehingga menemukan salah satu ilmu pengembangan dari apa? Dari adanya molekulermu dan selmu. Sehingga kalau ketempelan sesuatu yang sifatnya dari luar akan berdampak kepada ilmu berikutnya. Itulah namanya ilmu itu nanti dinamis. Itu loh, Mas. Sehingga nanti menuju ke tobakon anto yakin gitu. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, saya cuma begini pemirsa, khususnya nih pemirsa yang masih berusia di bawah 20 tahun, apalagi di bawah 17 tahun sudah menemukan channel ini. Perhatikan terus, pantengin channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Karena pemirsa yang berusia 20 ke bawah ya, apalagi 17 ke bawah, perhatikan channel ini, ikutin saja, nggak usah berat-berat berpikir, ikutin saja. 3 tahun, 5 tahun kemudian, kalau yang 35 ke atas, ikutin saja, 40 nanti gitu. Tapi kalau yang sudah di atas 50, waktu tidak bisa diputar kembali, masalahnya itu. Betul. Ya, kalau waktu bisa diputar kembali, saya tidak ngomong lah. Cuman saya paham. Tapi di ujung-ujung pun saya masih tetap bersyukur dengan apa yang saya dapatkan. Paling tidak saya mau bilang gini, matur suwun Gusti, sudah ditemukan Quran yang sesungguhnya. Karena apa? Mukodasil tua saya ini kebanyakan air got minumnya.
Jadi karena kebanyakan minum air got, makanya lambat walaupun sudah dicuci pakai aqua, walaupun sudah bening, tapi baunya masih tercium. Gitu loh. Paham ya pemirsa maksudnya ya? Kalau pakai bahasa kekinian, pakai konsep. Jadi membuang konsep itu kalau sudah yang ngelotok kamar mandi itu masuk di semprot pakai apa tuh namanya? Fiksal. Nggak bisa. Tapi saya bisa membuat kamar mandi yang sudah ada kelihatan lagi porselin warnanya. Ganti Saya bikin aja. kinclong saya bisa. Ganti. Bro, no gantian Itu karuan mudah. itu. Jadi mudah pemirsa, sebenarnya mudah. Dan kita sedang menuju proses-proses itu, ganti alam dunia, ganti alam semesta ke alam keranggenan. Dan itu hanya dibutuhkan satu wolfram yang sangat halus. Dan saya paham kenapa saking halusnya disebut. Kalau orang-orang tua kita bilang, nanti kamu akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim yang seperti rambut dibelah 7. Wong si jai kangelan membelah 7. Oh pemane kata dibelah 7. Tapi itu adalah kias. Saking halusnya. Bayangkan kawat wolfram, tapi ternyata kawat wolfram itu kan kalah halus lagi. Bayangkan ketika ada urat, kalau di mana namanya, di muka tuh suka kelihatan kan urat-urat yang halus, putih, merah-merah atau biru-biru itu. Itu lebih halus lagi dari itu. Dan diartikan begini artinya, aku lebih dekat dari urat lehermu. Nah, bayangkan kalau rambut dibelah 7, ini si halus lagi lebih dekat dari urat leher. Ternyata itulah yang disebut barjah. Ya kan ya? Ya, bisa. Jadi pemisah antara mu dan dia, antara aku dan kulo, saya dan panjenengan. Makanya apa bedanya saya sama panjenengan? Beda jauh. Tinggal panjenengan itu ke siapa dulu, saya itu siapa. Nah, ketika kita tahu yang mana sebelah kiri dan yang mana sebelah kanan, atau laut mana? Laut. Yang bisa dimasukkan di botol aja terpisah tetap, yang di sini warna coklat, yang di sini warna biru. Lautan merah itu. Ya, itu kan ada di situ tuh batas laut. Itu sampai dimasukkan ke botol loh kalau kita berkunjung ke sana tuh, oleh-olehnya air laut yang terpisah itu dimasukkan botol. Itu saking lembut dan halusnya. Ternyata ada yang lebih lembut dari itu tadi. Ya sudah langsung disebutkan, aku lebih dekat dari urat leher. Tapi saking dekatnya nggak tahu-tahu sampai mati. Itu loh. Ternyata begitu halus dan lembutnya sampai tidak bisa dipahami dan disadari kehadirannya. Karena yang dikejar yang di atasnya nih, kepala, padahal sudah dikasih tahu lebih dekat dari urat leher. Kenapa dari urat leher? Jadi juga saya baru paham malam ini nih, kok nyembelih itu kok di leher gitu loh, kok enggak di kaki gitu loh, atau di telinga atau di tangan. Oh ternyata berdasarkan ayat itu aku lebih dekat dari urat leher. Makanya urat leher yang dipotong. Gimana itu Kijolo-jolo? Iya, itu sangat benar sebetulnya. Tapi nanti pembahasannya enggak di sini. Nanti pembahasannya nanti di Arba'atul Hurum. Ada memang dalam 12, kita ada 12 anak ya. Jadi 1 tahun itu mengandung 12 bulan. Dan dalam 12 nanti ada 4 bulan yang memang diharamkan. Itu biasanya mulai Ramadan, terus Dzul Hijjah, Dzul Qa'dah, sama Muharram. Nah, 4 bulan ini jenengan nanti harus hati-hati. Karena saat 4 bulan itu kita tidak boleh memakan yang sifatnya bernyawa secara darah. Ini memang tidak boleh, karena itu memang aturan dari Allah. Sehingga jenengan nanti kalau sudah tahu itu luar biasa dampaknya dalam kehidupan kamu, dan kamu nanti bisa membuat awet muda. Satu, awet muda, yang kedua nanti sel, saat pembersihan sel dan pembersihan molekul nanti sebetulnya di 4 bulan itu. Makanya itu nanti ada ritual namanya ibadah haji.
sebetulnya ke sana. Cuma selama ini kan dijelaskan tidak seperti itu. Makanya itu nanti akan saya jelaskan detail lah. Jenengan akan terbelalak-belalak. Ternyata oh masya Allah, ternyata ya jenengan nanti akan seperti kul huwallahu ahad, ternyata sesungguhnya apa kan sudah tahu karena di gong di kemarin yang di Al-Kahfi itu. Ya nanti sebetulnya ada selama 12 bulan itu ada yang arba'ah itu kan 4 hurum itu yang dipentingkan sesungguhnya. Haram selama ini kan dilarang, tapi sesungguhnya bukan. Jadi 4 bulan yang sangat dipentingkan di situ. Pentingnya seperti apa dan bagaimana untuk kehidupanmu dibahas nanti aja. Jangan sekarang. Channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Tapi memang saya akuin, artinya kita kan selama ini kalau menyebut haram itu kan dilarang, dilarang berarti kan. Iya. Tapi kalau di sama ketika ngomong haram, itu bukan kan silakan. Iya. Artinya itu. Karena memang sesuatu yang dalam tanda petik, dalam garis bawah, sehingga buka kurung tutup kurung gitu aja lah. Jadi sesuatu yang diharamkan itu bukan larangan sesungguhnya, tapi hati-hati loh ya. Ini penting sekali. Itu sebetulnya ke sana. Jadi nanti dalam 1 tahun itu memang ada arba'atul hurumnya itu kita bahas sendiri. Bisa, makanya kenapa disebut Masjidil Haram? Kalau Masjidil Haram kan masjid yang dilarang, kalau diartikan dilarang. Tapi kalau di situ Masjidil Haram. Iya. Makanya sudahlah, segala sesuatu yang jenengan terima selama ini kan sesungguhnya tidak aslinya tuh. Jenengan dibohongi itu sebetulnya. Tapi ya nek saya ngomong gini jenengan jelas gak percaya wong dapurane Teddy wong kodi sapa titele apa ya ora apa-apa kan gitu. Iya memang benar, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Saya menyadari itu memang. Tapi tolong camkan apa yang saya ucapkan itu, coba kamu telaah, kamu pikir yang lebih mendalam lagi. Dan apa yang saya ketengahkan ini omongan, cerita atau kisah atau nubuah dan risalah kan gitu aja Mas. Itu nek menurut saya gitu ya. Tadi jenengan nanti juga tidak sekedar menjas saya seperti apa, tapi Teddy ini sebetulnya mengetengahkan sesuatu yang fair kok. Dan nek jenengan penggalih tenanan apa yang saya ketengahkan ini selalu berkaitan karo keadaan yang jenengan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, kepastian hukum yang telah ditetapkan oleh Allah berkaitan dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang tidak bisa lepas dari Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim. Itu sesungguhnya ke sana arahnya saya ngomong ini. Sekarang masuk ayat lagi aja deh lah, Mas. Ayat Asyura ayat 1, Mas. Ini saya untuk menjelaskan ke jenengan-jenengan yang cuma selama ini diartikan hanya Allah yang tahu loh ya. Saya ingin bahas itu penekanannya. Karena itu miliknya ilmu kitab. Asyura itu surat ke-26 ayat 1. Nanti Al-Qasas Mas, setelah Asyura Al-Qasas itu surat yang ke-28 ayat 1. Pokoknya ayat 1 aja. Terus Asyura, nanti itu digong ayat Muhammad itu nanti. Asyura ayat 1. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sin Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini ayat kita Al-Quran yang jelas. Apa artinya tuh? Sin Mim. Ya. Sin Mim itu sebetulnya berkaitan dengan sin itu adalah ya kembali ke jenengan, makanya itu disebut Yasin itu. Yasin wal Qur'anil Hakim, sesungguhnya nanti sinnya ke itu. Makanya di bismillah itu sin, bukan bisyah. Kan tidak shin tapi sin. Tipis itu sebetulnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, karena termasuk orang-orang yang menerima risalah itu dari gabungan penerima risalah itu kan berarti banyak orang, banyak kaum atau umat. Toknya itu sesungguhnya seperti walayatal latof yang di tengah-tengah Al-Quran itu biasanya walayatal latof. Nah, itu sesungguhnya penekanan bahwa jenengan jangan sampai lepas dari nubuah dan risalah itu, larinya ke sana semua sebetulnya. Makanya terus yang terakhir al-amim ya. Amimnya kembali kepada umul kitab itu. Sebetulnya ke sana Mas.
Terus habis itu Al-Khosos Mas. Al-Qasas. Al-Qasas, ya. Satu juga Mas. Enggak, itu surat berapa? Surat ke-28 Mas. Al-Qasas 28. Bismillahirrahmanirrahim. Sama tosimnya juga. Iya sama berarti. Terus Luqman Mas. Luqman. Towayo. Alif Tof gini Mas. Lam. Jangan diteruskan dulu karena toknya itu sebetulnya dari kata-kata towaya kalau di bahasa Arabnya Mas ya. Towaya itu sebetulnya kejujuran hati. Jadi kelurusan hati, kejujuran hati, terus kesucian hati atau lembah rongga. Lukmu itu kaitannya. Lembah rongga itu kan jantung sebetulnya ya. Sebetulnya arahnya ke sana. Sehingga jenengan harus mengikuti suara hati sanubarimu. Makanya jantungmu kan deg-deg sar itu kan di jantung Mas. Nah itu loh toknya ke sana. Bisa ke sana, bisa ke walayatalatov. Wal yatalatov. Walayatalatov ya. Nah, itu makanya mengapa itu ditulis merah ya. Ya karena itu pompa jantung yang sifatnya yang dipompa adalah nefron darah itu. Nah itu pasti enak deg-deg sor itu kan di jantung kan, nggak di mana-mana sebetulnya. Ya larinya ke situ. Itu katanya kalau diceritakan Gimana? itu karena pada saat itu Umar yang terbunuh sehingga ada darah merah. Oh tidak, itu kan Usburiah. Oh, iya. Makanya kan kebanyakan rata-rata itu kita Usburiah, kita penyimpang. Cuma saya ngomong gini ini malah tak pelan karena nanti daripada menimbulkan masalah. Nah, sudah kalau tadi Luqman sama Alif Lam Mim juga. Oh, nah Luqman ya sama berarti. Cuma itu nanti buahnya terus terakhir Quran surat 2 10 111 itu ya. Nanti terus yang surat Al-Mu'min juga ada Mas itu. Al-Mu'min 40 juga ayat 1 ya. Terus habis itu 4 Al-Mu'min 40, 41, 42, 43, 44, 45 loh. Buka semua aja dulu. Al-Mu'min surat keberapa? Al-Mu'min itu 40, 41, 42 itu. Bukan. Al-Mu'min itu Al-Mu'min itu surat berapa? Nah, ini saya iya, ini lagi dicari. Al-Mu'min, sabar pemirsa. Al-Mu'min Al-Baqarah ayat 2 surat 2 ayat 1 buka dulu aja nanti nggak ketemu nama. Al-Baqarah ayat 1 Alif Lam Mim. Ya sudah benar. As-Sajdah 32 ayat 1. As-Sajdah 32 ayat 1 Alif Lam Mim. Sama. Terus Quran 10 ayat 1. Yunus Alif Lam Mim. 12 ayat 1 Al-Hijr. 15 ayat 1 berarti Ar-Rod. Alif Lam Ra. Ya, 13 ayat 1 berarti Alif Lam Mim Ra. itu apa? Alif Lam Mim Ra. Itu surat apa? Ar-Rod. Terus 26 ayat 1 Asyura. 28 ayat 1, 28 apa? Al-Qasas. Iya. Terus 31 ayat 1. Tosim Mim. 31 ayat 1. Luqman Alif Lam Mim. Oh, sama 32 ayat 1. As-Sajdah Alif Lam Mim. Terus 40 ayat 1. 40 Gofir. Hamim. Ya, Mim belum kan? Belum. Hamim belum. Belum. Dari kata-kata hawaya. Hidup jelas terang, hayat ilmu hayat. Pernah dengar enggak? Ilmu hayat itu ilmu hidup. Mim ya. Nah,
kamu akan hidup itu kalau menerima ilmunya Allah dan mimnya kembali ke umul kitab mas. Nah, mim itu loh ya. Kalau Yasin, Yasin itu apa yang kamu lakukan semua sesuai dengan Quranmu itu, sehingga nanti sebagai putusan ya Al-Quranmu kamu melakukan itu. Karena saat kamu melakukan jasmani, rohani dan jiwamu, itulah nanti sebagai putusanmu sendiri. Ngerti apa enggak? Karena apa yang kamu lakukan diputus ke istrimu bisa, apa yang kamu lakukan diputus ke anakmu bisa. Nah itulah Yasin mas. sama Al-Fusilat, Hamim juga. Al-Fusilat itu ayat berapa mas? Surat berapa? 41, 41. Hamim. Ya wes bener, itu berarti nek 40 tadi apa mas? 42 Hamim. 41 Gofir. Gofir, 41 Fusilat. 1 Fusilat, 42 Asyara. Asyara, Hamim semua. sebentar, Asyara, terus 43 Zukuf. Hah? Zukhruf. Zukhruf, Ya, Hamim. Zukhruf, An-Dukhan. 44 Tuhan, Hamim. terus 45 45 Al-Jasiyah, Hamim. Al-Jasiyah, ayatnya tetap satu toh. Ya, Al-Ahqaf, Hamim. 46. Al-Ahqaf itu 46. Hmm. 46 Al-Ahqaf. Hamim. Ini nanti tentang kiamat mas Jani mas, gak apa-apa wes. Tapi kan dengan seperti ini dengan kok pinter susu mas. Terus apalagi yang kaitannya cuma yang 42 Enggak ada. 42 ayat 2 mas. Ain, Al-Ahqaf. Sin, Qaf. Ain sin kof ya kan. Kof itu wukuf, berhenti sejenak. Artinya nanti yang di kofnya itu lah. Sin tadi kan sudah saya terangkan, yasinnya. Ain itu ngilmu, dari kata-kata ilmu itu mas. Sudah ya. Ya. Semua jumlahnya piro mas yang berkaitan karo alif lam mim hal itu tadi. Wes ben pemirsa melok ngitung ngono ya mas ya. Ya, akeh udah. Lah ya ada 26 atau 29 itu ya. Nah, kenyataannya kan sudah ada mas. Dan semua keterangannya kan sudah saya terangkan itu. Adimnya loh, Ya. kedalamannya. Ini nanti kalau kemarin besok ada pertanyaan lagi bisa saya pertajam dan perjelas lagi ya. Biar tidak kelamaan ini nanti. Wal yatalaqab apa? Oh, tadi itu Ya iyalah sudah. kandungan darah memompa jantung. Jadi semua itu pasti sesuai kalau kayak gini. Alhamdulillah. Surat An-Nisa 69 masuk ke surat 4. Bisa 69. Al-Maidah ini ayat 6, surat 6. Al-Jasiyat 45-20. An-Nisa 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina washuhada'i wassolihin Itu berkaitan wa dengan, sunna ulaika rafiq. nah itu berkaitan dengan ati Allah wa ati'u. Dan saran siapa menaati Allah dan Rasul, Rasulnya. maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencipta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baik. Ini kebalik sebetulnya mas. Sebetulnya orang yang diberi nikmat itu pertama syahid, karena orang itu dipersaksikan dan menyaksikan. Setelah syahid baru sidikin, setelah sidikin baru ngamalan sholihan. Setelah itu ketiga-tiganya menjadi al-ulama warasatul anbiya, karena termasuk orang yang menerima warisnya kenabian dan kerasulan itu sendiri. Ya. Bener gini tuh sebetulnya Ya. terjemahnya kebalik-balik itu. Wasolihin, Suhada sih. ulaika rafiq. Nah, sidik itu nanti kaitannya. Itu sing An-Nisa 69 ya. Ya. Terus yang Al-Maidah ayat 6 mas. Ya, Al-Maidah ayat 6.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila Sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum mal ilal marafiq wamsahu birusikum. Selanjutnya kemarin sudah dibuka itu berkaitan tentang sebelum jenengan masuk ke prasolat. Berarti itu sesungguhnya saat wudhu jenengan itu mas, selain nanti pas melakukan nawaitu wudhu alirofil hadasil asgoril fardolillahi ta'ala. Sebetulnya ke sana. Terus Al-Jasiyat 20. Al-Jasiyat itu surat ke-45. Al-Jasiyat 45 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Haza basyairul linnasi wa hudaw wa rahmatal liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Oke, berarti dengan saya itu yakin semua ini adalah kemasan sesungguhnya. Terus kaitannya karo surat Al-Furqan ayat 1 coba. Al-Furqan itu ayat 2, surat ke-25. Al-Furqan surat ke-25 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Nah, ini kan kemasan dari seluruh ilmu kitab mas. Sesungguhnya kemasannya sudah seperti itu, digong koyo ngono jenengan ra mengkorok mas. Terakhir ternyata manusia dan jin dan seluruh alam. Lah jenengan selama ini nek ra ngaji Quran kok kenal alam mas? Tahunya dunia kok. Ah, sik to mas, iki urung penegasan aku karena ini ada penegasan gitu loh. Makanya saya masih santai kok nek negasnya ngeget aku bisa. Nah, ini berarti nanti kembali kepada surat Al-A'raf 172 mas. Yang alas tu birobikum qalu bala sayyidina, itu berkaitan dengan allati ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma kurun. Sesungguhnya karena ada pertanggungjawaban 5 itu. Karena itu ada di diri jenengan pemirsa itu. Makanya hati-hati sehingga di situ jenengan iso narik kesimpulan opo te kemasan ilmu kitab itu mas. Sekarang kan pertanyaannya gitu. Setelah kamu membahas dari Ummiyunal kitab, Utul kitab, Nasibam kitab, Ahlul kitab, Ilmun kitab, dari 5 kemasan ini nek jenengan wis paham, tidak kalah pentingnya penekanannya nanti di konklusi terakhir sesungguhnya berkaitan dengan apa ini? Zikir dan tasbih. Karena zikir itu mengingat dan zikir itu tidak pernah berubah. Sekarang gini ya, tak buktikan contoh. Jenengan iku istrimu kan tidak hadir di sini goib. Tapi kan ingat dengan istrimu. Pernah berubah enggak istrimu itu kalau jenengan diingatanin jenengan? Lah gitu loh. Saiki ngene ya Mas, jenengan kan biyen ngerti neng sekolahan SD ini jenengan. Ya. Saat neng SD kan nek mbok ingat-ingat saiki berubah apa ndak dulu dengan sekarang? Berubah. Ya ndak lah Mas, wong neng ingatan kok berubah kan secara fisiknya. Oh, iya, berubah. Di ingatan jenengan saat di sana kan tidak berubah. Ya, otomatis. Mengaktivitaskan ini bisa ndak jenengan? Aku zaman neng TK kumbien, SD kumbien Mas. Aku Tak ingat sakmono. saiki, aku sakmono kan ndak berubah itu. Enggak. Yang Ya. berubah kan fisik validnya Iya. saat sekarang. Iya. Clear apa ndak? Ya, paham. Gusti Allah neng jenengan ini ngono loh Mas. Ya, Pak. Jadi ojo tahu berubah. Itulah namanya zikir. Tata fakarunnya di situ itu. Makanya zikir itu selamanya sampai kamu mati nanti wujudnya la ilaha illallah gak berubah. La ilaha illallah. Ya otomatis
kesaksianmu sendiri tentang syahidah, qalu bala syahidah, kan tidak berubah itu. Karena Allah tidak mengalami sing berubah sapa Mas? Ngono lho sayang. Kok angel sih dituthuk koyo ngene. Jadi yang namanya begitu di scan, ya itu sudah nggak bisa berubah lagi. Sing berubah cangkeme karo motone sing delok karena nyelot tuwek gawe solo Iya. moto. Jangan mosok arep ngamuk aku itu loh. Ya artinya sederhananya begini. Piye, genano. Cekrek. Sudah itu ya sudah. Berubah pandak sing cekrek kuwi mau. Kecuali rusak. Nah, Tapi begitu cekrek ya itu ya sudah. sing berubah sopone akhirnya. Si notok. Cara pandangnya kamu yang akan berubah. Nah, sehingga kemasan dari Ummiyun Alkitab, sebentar, Utul Kitab, Nasibam Kitab, Ahlul Kitab, dan Ummiyun Alkitab atau Ummul Kitab itu berkaitan dengan dzikirmu mengingat kepada kemusyahaдаhanmu saat penyempurnaan di kandungan atau di rahimnya seorang ibu masing-masing itu selalu tidak berubah sampai kamu nanti menemui ajal diwafatkan itu gitu loh sayang. Ya. Sehingga itu namanya kamu ngerti umul kitab. Ya. Tapi jangan lupa gandengane dzikir adalah B. Clear di sini? Apa bertasbihnya? Ya bertasbihnya karena kamu melalui proses ngerti rambu-rambu, ngerti jalan itu. Itu Tapi tasbih. alamatnya tidak mungkin Berubah. berubah. Silahkan apapun yang berkaitan dengan adaptif itu mengalami perubahan. Itulah penasbihanmu. Makanya kamu melakukan apapun di alam semesta itu selalu menemui perubahan karena keniscayaan hukumnya Allah sendiri. Clear di sini? Lihat setor. Dah ya, ini sudah konklusi lah ya. Mulai dari keseluruhan apa yang dibahas tentang pemahaman kekitapanmu. Selesai. Kitabaka ini sudah finish. Tamat ini namanya. Jadi pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, saya kalau kita mengerjakan sesuatu itu kalau sudah tamat kan kita harus bikin resume atau kesimpulan. Ini saya menguji diri dan saya simpulkan. Sederhananya di sini. Hati-hati di ning tenan. Iki mau. 1. Nanti ada beberapa kesimpulan tapi 1. Ketika qalu bala sahidna ya Rob, itu kita tidak tahu, tidak sadar, belum tahu sampai nanti kita paham dan tahu ketika akil balik. Oh iya, dia harus dipersaksikan dan saya bersaksi, Dan tapi belum sempurna ya. secara fisik, Ya. tapi secara ruh sudah. Ketika kita akil balik, ruhnya sudah oke, fisiknya sudah oke, jiwanya hidup, tidak di kuburan lagi. Makanya kita bisa menyaksikan kesaksian kita yang pertama sahid namanya. Tapi ketika yang sudah sempurna akil balik, kita menyebutnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa Muhammad Rasulullah? Karena kita sudah ngerti Quran. Itu nanti Baca. pentasbihanmu Ya. namanya secara lafaz kamu bisa mengucapkan, mentasbihkan. Ngono lho Mas. Dan sampai kita balik, akil balik dari mulai cekrek pertama, argonya jalan, ruhnya tapi itu argonya baru ruh yang jalan. Nomor email sudah keluar, tapi nomor HP-nya belum. Nomor produk sudah keluar, tapi nomor induknya belum keluar. Begitu perucut lahir, nah itu keluar nomor induk KTP-nya. Email dan Nik. HP. Nih. Nah, setelah perjalanan kita paham ternyata ribuan, jutaan, bahkan miliaran
frame yang kita tangkap dengan memori kita Ya, itu tidak akan pernah berubah. ya. Dan itu yang kamu mintakan ampun dengan cara tidak mengulangi lagi perbuatan jelekmu. Mentasbihkan sudah, menjikirkan sudah, mewujudkannya dengan sholat muter bumi tadi dari takbiratul ihram sampai assalam. Ya, sampai nyium bumi lagi. Nah. Langitmu tuh nyium. Jengkingmu yang dulu. Nah, setelah itu ini ringkasan pemirsa. Jadi setelah kita sadar dan keseluruhannya itu sebelum mati, ya kita masih mengulang-ulang gerakan sodakoh, zakat, sehingga jadi amal soleh sampai nanti mati cekrek. Nah, ini memori dibuka kembali. Itulah namanya remaining system. Dan tapi kita sudah ada di alam sana, kelanggengan, yang di sana kita cuma tinggal menerima hasil. Kalau yang bagus, alhamdulillah, bahasa sederhananya. Ya. Bahasa lainnya kita menikmati lagi kembali seperti di surga yang pernah kita nikmati, tapi di sana juga seperti itu lagi dan nikmat. Tapi yang tidak bisa kembali kejingan itu sudahlah bahasanya gitu ya. Ya. Itu dari kesimpulan awal pemirsa. Kenapa? Ya kan kitab-kitab tadi. Jadi kita tahunya dari kitab Furqan tadi. Karena semua dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya. Lewat mana? Lewat Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anil Azim yang ada di diri, sehingga jiwa kita di sana menyaksikan, oh, kon biyen ngene saiki nang swarga alam kelanggengan. Sing nggak melebu swarga, ya wis lah, saya udah ngurus itu sudah, karena saya udah masuk surga, ngapain saya mikirkan itu gitu aja. Dulu. Oke. Paman, Ya. kitab. Tapi ini saya tegaskan. Ya. Jadi begini, Al-Qur'anul Karim itu pentasbihannya. Al-Qur'an Azim itu sesungguhnya dikirnya itu. Sehingga dikir itu tidak akan pernah berubah karena berkaitan dengan rohani. Yang rohani itu tidak bisa kamu sebutkan laki, perempuan, cilik, gede, nom tua. Makanya kedikir itulah kamu ingat. Karena sesungguhnya itu kandungan dan unsurnya Allah. Lah sedangkan jasadmu ini sesungguhnya kandungan dan unsur saripati yang ada di bumi. Sehingga ini bentuk karim itu pentasbihanmu, adim itu dikirmu. Clear di sini Mas. Makanya dikir itu menyentuh sesuatu yang sifatnya rohani dan jiwa. Kalau pentasbihan berkaitan dengan lakumu secara jasmania dan termasuk ritualmu yang berkaitan dengan ibadah yang ada di sini. Tapi saat kamu mempraktekkan sholat, kemasan seluruh alam itu hadir mengikuti ritual sholatmu itu. Cuma kamu belum pindah alam. Alam terakhir nanti namanya kelanggengan belum kamu lampaui. Setelahnya kamu diwafatkan, baru nanti kamu pindah alam, meninggalkan alam yang keenam ini, tinggal ke alam keabadian itu sendiri. Clear di sini? Sudah tahu Al-Karim apa, Al-Adim apa, kaitannya Al-Adim dengan zikir, Karim dengan pentasbihan yang berkaitan dengan jasad ragamu ini. Kalau sudah tidak ada, ragamu masuk ke namanya kuburan, bukan alam kubur. Clear di sini? Nah, karena alam kubur itu jasad belum di kuburan, tapi sesungguhnya adim dan rohanimu belum ngerti tentang Al-Karim, sekalipun wis iso apal secara lafadznya. Clear di sini? Oke. Dan Ya. itulah pembuktian bahwa maka celakalah orang-orang yang sholat, yang orang Lale dengan sholatnya. Nah, Karena nek sholat orang yang alam akhirat, makanya ra tau ketemu karo alam mulki. Bisa channel Nur Petunjuk
kecerdasan. Terima kasih atas subscribe yang sudah pemirsa berikan. Kami berharap like, comment, and share-nya tetap diteruskan karena memang ngaji ini sangat-sangat bukan susah, sangat-sangat jarang. Jadi kalau ketemu bejone pemirsa itu pun kalau mau mengikutin, kalau nggak mau mengikutin ya kelejingan sendiri. Karena apa? Perjalanan saya dari melihat batu hitam di sungai, di kali, di solokan, sampai melihat batu hitam yang di Arab Saudi. Arab Saudi saya sudah lihat batu hitamnya, gitu loh. Cuman saya tidak ketemu apa kandungan masing-masing batu hitam itu. Ternyata yang sama itu hitamnya, karena Al-Quran juga yang asli itu ditulis pakai tinta hitam. Jadi kalau sekarang ada tinta merah, kuning, hijau, sabarmu. Tapi kalau itu tidak mengantarkan kepada makna dan kandungannya, percuma. Karena untuk menemukan berlian itu tidak semudah itu, Ferguson. Harganya larang. Ayo pemirsa, udah pernah beli berlian belum? Kalau pernah, pengen tahu harganya berapa yang 1 karat. Nah, ini bayangkan berlian diri, la ilaha illallah, betapa bening. Dan kebeningan itu tidak bisa disentuh yang namanya kotor. Kalau kotor, ya sudah, mensucikannya pakai apa? Ya cuma bisa pakai Quran itu sendiri. Gitu loh pemirsa. Ya. Jadi kadang-kadang kalau sudah kayak gini, ya saya hanya bisa mengajak. Selebihnya ya kata Allah sendiri ngomong, tugasmu hanya menyampaikan, tidak bisa kamu menentukan, karena yang menentukan tetap dirimu yang sudah cerdas, dirimu yang sudah mendapat petunjuk. Dan kalau sudah mendapat petunjuk dari kecerdasanmu, itulah sesungguhnya nur. Jadi jangan orang ngirim SMS atau ngirim WA tanpa kamu baca, atau kamu baca dalam keadaan mabuk, kamu kirim kembali. Nah itu digoblok-goblok ambil sih ngirimin. Terutama sama itu Ki Fausar yang sekarang ada di Brau. Salam sukses selalu buat saudaraku Abah Fausar. Abah Fausar. Beliau adalah ketua takmir Masjid Besar Muhajirin. Jaga selalu, semangat selalu, hidup dan sukses selalu. Billahi taufik wal hidayah, wa biridha wal inayah. Selamat bertemu di alam keabadian. Amin. Ya, itu ketemu nih alam keabadian.